Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang kembali berjumpa dengan teman-temanku sekalian ya. Saya berharap dan selalu berdoa saudara dalam keadaan yang baik khususnya para pioners. Nah, ada informasi yang menurut saya perlu teman-temanku tahu ya. Eh, Berhubung bagaimana kita menyikapi persiapan mainnet terbuka ya. Ini informasi juga di dalam grup ya teman-teman ya. Eh, ada rekan yang mengirimkan di dalam grup Pi Network. Perhatikan, saya sampaikan bahwa saat proses withdrawal sangat dibatasi, diberikan limit yang kecil, sehingga banyak para pioner yang mendukung nilai konsensus global dianggap halu bermimpi untuk nilai Pi GCV. Karena Pi Network telah memproteksi dan sudah memikirkan bagaimana proses yang akan para pionir lakukan saat open mainnet. Dari hal tersebut artinya buat kita para pionir mestinya dapat menilai Pi Network saja menghargai nilai Pi, pihak partner Pi Network juga sangat menghargai nilai Pi. Dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan saat open mainnet, artinya nilai Pi akan sangat tinggi. Hal ini mestinya menyadarkan kita bahwa di luar sana banyak sekali para pemburu Pi, ya. Pihak-pihak yang berusaha membodohi, mengakali, memanfaatkan para pioner untuk kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya, Pi Network hanya membatasi penarikan hanya 10 Pi. Jika 1 Pi sama dengan 100 dolar, ya, sama dengan dan 1 dolar 14.700, artinya hanya 10 Pi rupiahnya 14.700.000 yang bisa ditarik di awal. Wah, itu sudah besar ya teman-teman ya. Maka akan butuh 480 Pi untuk beli Pajero senilai 700 juta. Bagaimana pioner mungkin bisa membeli kendaraan langsung saat open mainnet? Jika 1 Pi sama dengan 1000 artinya hanya 10 Pi 100 1000 dolar, maksudnya jika 1 Pi sama dengan 1000 dolar artinya hanya 10 Pi yang bisa cair, artinya 147 juta yang bisa ditarik di awal. Maka butuh 400 Pi untuk bisa membeli rumah pesanan senilai 6 miliar. Wow. Bagaimana mungkin pioner bisa membeli rumah langsung saat open mainnet? Jika Pi hanya dinilai 10.000, butuh 3.500 Pi untuk sebuah motor. Bagaimana mungkin pioner bisa membeli motor saat open mainnet? Bagaimana mungkin Pi bisa menjadi mata uang digital secara global jika hanya untuk kebutuhan pribadi? Hasil nambang saja sudah habis. Belum termasuk 50 jutaan pioner yang ada, maka akan habis dengan cepat koin dari tangan pioner. Belum termasuk, maka tidak akan mungkin mencukupi transaksi besar-besar antar negara maupun perusahaan-perusahaan besar. Ya. Pi akan bernilai tinggi dan ini sudah disepakati oleh PBB untuk menjadi mata uang digital yang akan dipakai transaksi oleh banyak negara. Jangan lagi tergiur dengan kata gratis. Apakah Pi menurut Bapak Ibu dapatkan saat ini gratis? Enggak. Butuh proses. Ya. Bapak Ibu sudah memperjuangkan sekian lama, Ibu sudah belai-belai untuk terus menambang. Yes, benar. Ibu sudah memberikan prioritas utama pada Pi. Yes. Bapak Ibu telah menaruh harapan besar pada Pi. Bapak Ibu sudah rela melepas aset demi untuk menyambung hidup, tetap mempertahankan Pi di tangan Bapak Ibu. Belum lagi bulian kan? Nah. Apakah Pi masih gratis? Ada harapan kita taruh di sana. Jangan buang Pi yang Bapak Ibu miliki. Jangan buang harapan untuk sebuah sampah yang dibarter dengan menghabiskan Pi yang Bapak Ibu miliki. Jangan buang percuma titipan generasi kita untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Jaga dan simpan baik-baik, pergunakan dengan bijak, meski kata sabar yang tidak bisa dimakan, keputusan Bapak Ibu menentukan arah ekonomi masa depan, keluarga dan generasi masing-masing. Kita sudah di depan pintu menuju kebebasan finansial, impian itu akan menjadi nyata.
Jaga kesehatan, jangan biarkan orang lain mencuri impian kita meski orang terdekat sekalipun. Salam sukses untuk kita semua. Saya nggak tahu ini uh, isi kepala siapa ya, sudah luar biasa ya, dahsyat. Dan kalau saudara lihat yang juga saya upload tadi siang ya, pernyataan Robert T. Kiyosaki, ya saudara bisa lihat video sebelumnya, memprediksi akan ada kehancuran ekonomi global, secara global. Dan dia berkata memprediksi bahwa hanya orang yang menghargai atau masuk dalam membeli koin kripto, bermain kripto yang bisa survive. Jadi dia mengatakan bahwa akan terbalik. Jadi hanya orang yang percaya mendapatkan itu, ya. Kalau tidak masuk akal ya memang sulit. Dan kalau saudara lihat sekarang presiden kita juga Pak Jokowi bagaimana menyatakan bahwa di depan agak suram, ya, ekonomi secara global. Nah, ada bocoran, menurut saya ini adalah bocoran dari Bapak Robert T. Kiyosaki untuk rekan-rekan, khususnya rekan-rekan pionir, mulai hargai setiap hasil-hasil saudara di Pi Network atau di koin-koin yang saudara tambang. Orang bisa tidak percaya, silahkan, itu hak mereka. Tetapi jangan dipengaruhi oleh mereka yang tidak percaya. Karena yang akan mendapatkan hasil itu adalah kita. Yang berjuang untuk keluarga kita adalah kita, teman-teman. Dan saya bersyukur bisa pernah membaca buku Robert T. Kiyosaki beberapa tahun yang lalu. Dan itu terus mempengaruhi pikiran saya. Bukan karena kita jadi hamba uang, bukan. Uang ketika ada jauh lebih baik ketika uang tidak ada. Saudara bisa rasakan sendirilah. Saya baru saja tembus $1.000, ya, $1.000 dari sebuah aplikasi. Itu dari mana? Dari konsep berpikir The Cash Flow Quadrant, bukunya yang dikarang oleh Robert T. Kiyosaki. Ini benar yang saya ngomongkan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, saya coba, mudah-mudahan waktunya masih cukup, saya coba memperlihatkan kepada teman-teman apakah teman-teman bisa melihat, ya, jelas ya. Ini saya mudah-mudahan belum ini, masih ada waktu ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat. 1S $1.000 ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini dolar di depan baru satu, baru RB $1.000 ya. $1.000 kali 15.200, 15.100. Dari mana? Konsep berpikir The Cash Flow Quadrant. Karena itu menurut saya apa yang disampaikan Robert T. Kiyosaki, ya apa sih salahnya untuk kita melakukan, toh bermain di kripto atau main di kripto yang gratisan, apa yang korban di sana? Hanya kuota doang. Tapi kan saudara tanpa mining pun saudara beli kuota kan? Iya. Kalau kita mau ikut berpikir cerdas, saya rasa itu aja. Saudara bisa nantikan video-video motivasi saya. Memang kadang-kadang mungkin saudara lihat konyol, tetapi saya membuktikan. Saya bukan ngomong doang. Beda dengan orang-orang yang hanya ngikut. Saya bukan orang pengikut, tetapi saya adalah pioner. Apalagi memang benar-benar kita mengerjakan pioners, ya, Pi Network. Jadi saya adalah tipe pioner. Karena itu saya ngomong di media sosial itu lumayan, ya, lumayan teman-teman. Enggak sombong, tapi ya membuat itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain maka cenderung lihat kita terpuruk. Lihat aja di Facebook. Rekan-rekan, sahabat-sahabat kita nggak ada yang lihat itu video-video. Orang lain itu kadang lebih care kita ketimbang orang-orang dekat. Orang-orang dekat
sahabat-sahabat di Facebook kadang cuma lihat-lihat doang, ngapain lagi nih orang? Apa ini? Iya kan? Saya nggak peduli dengan itu. Orang hanya cenderung melihat kita terpuruk. Tetapi saya ingin melihat saudaraku sehat, kuat, diberkati, melimpah. Karena saya merasakan namanya penderitaan seperti apa. Sayangnya saya nggak bisa membagi-bagikan apa yang saya miliki kepada saudara. Saya hanya bisa bermanfaat dengan kata-kata saya. Supaya saudara, teman-teman bisa survive untuk menjalani hidup. Demi anak-anak, orang-orang yang saudara cintai di belakang saudara. Rumah tangga bisa pecah, kenapa? Finansial. Tidak cukup hanya dengan cinta. Oke, kita natap-natap aja ya sayang, kamu cantik, saya ganteng, makan apa? Ini realistis. Sadema berkati Anda semua sukses.